Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzulul Arifin. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Longpahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus saya merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium gelombang ke-35 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, dilakukan secara online ataupun daring. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait aplikasi manajemen laboratorium komputer. Adapun aplikasi pada manajemen laboratorium komputer yaitu salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang dinamakan Freon. Apa itu aplikasi Freon? Aplikasi ini memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer-komputer tersebut sebagai pengelola, disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dilakukan secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau near kabel atau dengan tanpa kabel. Baik, berikutnya, adapun fitur Freon ini yang pertama bisa kita memonitor ya. Dalam mode ini Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar ini. Jadi kita bisa melihat sebuah kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada saat berada di laboratorium komputer. Yang kedua, melakukan demo ya. Yang nomor 2 ya. Pada mode ini Anda dapat menggunakan mode demonstrasi untuk memulai presentasi ya. Nanti kita akan lihat setelah kita melakukan demonstrasi. Kemudian kita bisa membuat perangkat komputer klien itu terkunci sehingga siswa tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan apapun di komputer tersebut. Yang keempat, kita bisa mampu melakukan remote view atau remote control ya. Di sini kita bisa melihat saja kegiatan apapun yang dilakukan siswa, atau kita bisa meremote kontrol penuh komputer yang digunakan oleh siswa, termasuk mengakses data-data yang ada di komputer klien. Kemudian yang kelima, kita dapat mengakses, dapat menyalakan, kemudian memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Ya, nomor 5 ini. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengirim teks kepada siswa. Ketika kita tuju komputer klien yang keberapa, nomor berapa, kita bisa lihat berdasarkan pemantauan komputer yang kita pantau. Berikutnya, fitur Freon yang lain ini mampu melaksanakan program, menjalankan program. Di sini kita bisa meminta siswa untuk membuka program yang kita inginkan. Nanti kita akan coba. Kemudian di sini kita ingin siswa membuka suatu website yang kita perintahkan, ya, membuka suatu web yang kita inginkan. Kemudian kita dapat juga mengirimkan file transfer kepada siswa, bisa file materi atau apapun yang ada di perangkat komputer server. Kemudian kita bisa melaksanakan yang terakhir ini memungkinkan bahwa kita mengambil screenshot dari komputer klien. Berikutnya, persyaratan hardware dan software. Setidaknya komputer klien ini setidak-tidaknya memiliki RAM sebesar 2 GB, karena Freon Master ini memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien juga. Kemudian sistem multi-inti 2-4 inti CPU. Kemudian operation systemnya menggunakan Windows, bisa Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 dengan operation system 32 bit atau 64 bit. Bisa juga menggunakan operation system menggunakan Linux. Nah, ini tergantung dari tersedianya komputer atau operator sistem yang ada di komputer yang ada di sekolah.
Berikutnya adalah tahap di mana kita melakukan checking. Operation system berapakah yang akan kita install pada laptop tersebut atau komputer tersebut dengan melakukan cek properties pada komputer. Di sini kita akan melihat operation system tipe apa yang digunakan pada OS atau operation system yang ada di komputer tersebut, apakah 64 bit atau 32 bit. Kemudian nanti juga diperhatikan bahwa komputer name-nya untuk dicatat, untuk dibuat komputer kliennya atau IP klien yang akan kita sisipkan program pada konfigurasi klien-nya. Nah, di sini berikutnya adalah link, bisa di-download Peon, di-download, menu download. Di sini untuk dipastikan bahwa kita benar-benar mendownload sesuai dengan tipe atau operasi sistem yang ada di komputer kita masing-masing. Bisa menggunakan Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, ini harap disarankan untuk menggunakan sesuai dengan tipe yang ada. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pada saat instalasi pada komputer master atau pemantauan. Ini kita ada perbedaan ya. Pada saat menginstal di sini ada di menu ini Peon Master, ini harap dicentang. Pada komputer klien yang akan dipantau ini Peon Masternya tidak cukup dicentang. Gitu. Baik, di sini nanti bisa kita simak videonya. Silakan diklik linknya. Mungkin itu penjelasan singkat terkait Peon ya. Kita berikutnya akan melakukan demonstrasi bagaimana menggunakan Peon, termasuk melakukan konfigurasi pada komputer server dan komputer klien. Baik, pada tahap berikutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi pada komputer server. Tahap yang pertama akan dilakukan ialah melakukan checking operation system apa yang digunakan pada suatu Windows ya. Dengan mengeklik This PC, kemudian klik kanan, pilih Properties. Di sini tampil bahwa sistemnya menggunakan 64 bit operating system. Oleh karena itu kita harus mendownload tipe Phion yang dengan sistem 44 bit juga. Baik. Kemudian di sini saya sudah melakukan instalasi menggunakan Phion dengan tipe 64 bit. Hal yang pertama dilakukan ialah melakukan setting general. Pada general, pada authentication, kita memilih metodenya menggunakan key-file authentication. Kita harus ubah dengan key-file authentication ini. Kemudian pada tahap berikutnya, setelah dilakukan, kita memilih authentication keys. Di sini kita membuat pasangan kunci ya dengan membuat create key pair, sehingga terbentuklah dua nama tipe seperti ini, privat dan publik. Kita cukup membeli filenya semisal dengan nama Nuzulul. Berarti ini sebuah komputer atau lab yang bernama Nuzulul ya. Dengan terbentuk seperti ini. Harus terbentuk menjadi dua tipe, privat dan publik. Publik file kunci yang publik ini yang nantinya akan kita ekspor ke dalam file atau ke dalam flash disk ya. Kita bisa simpan di dalam sebuah flash disk ya. Nanti kita kopikan ke dalam flash disk, kemudian kita import kepada komputer klien. Kita save dulu. Oke. Nah, ini sudah berhasil kita menyimpan sebuah pasangan kunci yang akan kita sisipkan pada komputer yang akan dipantau. Tahap di sini sudah selesai. Kita lanjutkan di location komputer. Di location komputer, kita membuat lokasi lab apa yang kita punya di sebuah sekolah. Dengan mengeklik tombol tambah ini, kemudian nanti kita klik dua kali
Nah, misal kita buat lab underscore Nuzulul, bahwa ini lab sebuah ruangan, kita beri nama lab Nuzulul. Kemudian dalam sebuah lab Nuzulul ini kita mempunyai beberapa komputer pastinya. Nah, kita misalkan mempunyai sekitar 30 atau 40 komputer atau bahkan 50 komputer dalam satu ruangan. Kita harus membuat IP address-nya masing-masing dan pastikan nama dan address IP-nya jangan sampai salah. Dan ini kita bisa lihat pada file name yang ada di komputer klien. Kita tinggal kopikan, nama harus sesuai di sini. Pada tahap ini, pensettingan atau pengkonfigurasi Feon pada komputer master itu sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan melakukan setting yang ada di komputer klien. Baik, langkah selanjutnya pada komputer klien kita akan melakukan instalasi dan setting konfigurasi Feon. Hal yang pertama dilakukan ialah melakukan checking operation system yang ada pada komputer klien dengan mengklik disk PC, klik kanan, kemudian properties. Pada komputer klien, setelah kita cek, di sini menggunakan operation system dengan 64 bit. Maka pada komputer klien kita menginstal aplikasi Feon menggunakan aplikasi yang dengan tipe 64 bit. Dan jangan lupa komputer name-nya bernama laptop garis datar LF9N8NUS. Ini dikopikan nanti pada saat setting di komputer master ya, dan sudah kita lakukan tadi. Baik, langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan konfigurasi pada komputer klien. Hal yang pertama kita lakukan adalah pada setting general kita mengubah authentication method menjadi key value authentication. Di tahap ini kita langsung menuju ke menu authentication keys. Di sini kita mengambil file yang sudah kita bentuk dari komputer klien dengan cara mengimport key yang sudah kita ambil. Dan ini adalah file public yang sudah kita buat di komputer master atau komputer server yang sudah tadi kita bentuk. Klik open. Klik OK. Di sini terdapat has been import successful, maka file tersebut sudah tersisipkan pada komputer klien. Pada tahap ini, setting configuration komputer klien sudah selesai. Berikutnya kita akan melakukan demonstrasi remoting kepada komputer klien melalui komputer server. Baik, pada tahap berikutnya kita akan melakukan demonstrasi atau remoting kepada komputer klien yang sudah kita lakukan konfigurasi. Pada tahap ini kita lakukan yang pertama dengan mengetahui atau mencari lokasi dan komputer yang sudah kita bentuk. Di sini ada lokasi atau komputer yang sudah kita bentuk tadi dengan nama lab_nuzulul. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul komputer klien yang sudah kita remote. Di sini dengan status online and connected. Di sini ada beberapa menu, di antaranya demo, log, dan remote view, remote control, power on, reboot, power down, login, log off, text message, start application, open website, file transfer, and screenshot. Nanti kita akan lakukan semua dengan demonstrasi ya. Di sini kita lihat terlebih dahulu dengan melakukan remote view. Di tahap remote view, ini kita sudah bisa mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Dia melakukan aktivitas apapun, ya, kita bisa mengetahuinya dari sini. Baik, di sini adalah aktivitas remote view itu. Baik, berikutnya kita coba akan melakukan remote control pada komputer klien. Pada remote control ini kita melakukan akses penuh
pada komputer klien, termasuk membuka atau mengakses segala sesuatu yang ada pada komputer tersebut ya. Seperti ini kita bisa melihat file apa saja yang ada pada komputer klien ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada power on. Nah, di sini kita ingin menyalakan komputer ya dengan mengklik tombol ini. Mereboot ini kita ingin menyalakan kembali ya, restart seperti itu. Kemudian di sini power down, ini kita men-shutdown sebuah komputer ya. Kemudian di sini login, log off, ini sama perannya, kita bisa melog off suatu komputer dengan mode sleep. Kemudian kita bisa meloginkan kembali. Nah, di sini yang ingin saya coba ialah kita akan mengirimkan sebuah teks kepada peserta didik. Semisal kita mengirimkan kepada peserta didik diharapkan untuk tenang. Kita klik OK. Baik, coba kita lihat. Pada komputer klien muncul keterangan di layar kepada peserta didik diharapkan untuk tenang. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita akan coba kembali. Kita ingin siswa membuka sebuah website yang kita inginkan. Di sini saya ingin siswa membuka sebuah web ya. Semisal olabs.edu.in. Kita klik OK. Kita lihat remote view apakah terbuka pada komputer kliennya. Ya, ternyata terbuka. Jadi siswa mengakses di sini web yang kita inginkan ya. Di sini adalah web virtual lab. Di sini siswa bisa melakukan segala aktivitas praktikum, baik itu fisika, kimia, biologi, matematika, maupun komputer ya. Bisa semua dilakukan di sini melalui virtual lab ini ya. Seperti itu. Kemudian kita coba fitur yang lain. Di sini ada screenshot. Kita tinggal melakukan one click, satu klik. Di sini screenshot of one computer has been taken successful ya. Jadi artinya kita sudah berhasil melakukan screenshot pada komputer klien. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan file transfer ya. Kita mengirimkan sebuah materi misalkan. Misalkan kita mengirimkan sebuah materi enzim kepada siswa. Kita kirimkan. Di sini kita pilih menu transfer and open file. Jadi ketika nanti siswa membuka, ketika kita kirimkan, dengan otomatis akan terbuka. Kita coba. Baik, apakah terbuka di komputer klien? Kita tunggu. Ya, terbuka ya. Di sini siswa bisa mengakses materi yang kita berikan pada siswa. Baik, ini adalah materi enzim ya. Baik. Fitur berikutnya ialah kita ingin siswa mencoba mengakses suatu aplikasi atau suatu program yang ada pada komputer. Baik komputer di komputer server maupun komputer klien ya, dengan cara menggunakan fitur Start Application. Nah, dengan syarat kita harus mencari dulu file directory, file aplikasi yang kita inginkan atau program yang kita inginkan. Terlebih dahulu kita harus mencari file apa atau file directory apa yang kita inginkan. Misal kita menginginkan siswa membuka aplikasi Microsoft Word pada komputernya. Baik, kalau begitu kita lakukan copy file directory yang kita inginkan dengan klik kanan, properties. Di sini kita lihat ada file directory yang kita inginkan dengan blok, kemudian kita copy.
Kemudian kita kembali ke fitur Start Application, kita kopikan di kolom ini. Ya, kita klik OK. Baik. Nah, ternyata pada komputer peserta didik langsung terbuka. Microsoft Word-nya langsung terbuka. Dan siswa siap menggunakan aplikasi ini untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai arahan yang disampaikan oleh guru. Begitu. Baik, itu adalah sekilas beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan melalui fitur Peon ini. Sekian dari saya. Silahkan teman-teman atau rekan-rekan untuk mencoba memanfaatkan aplikasi Peon ini pada manajemen sebuah laboratorium, terutama laboratorium komputer atau laboratorium bahasa yang ada di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.